Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri sebagai ketua Canda Puspada Rizky Putra NPM 202024301438. Mewakili saya Fatia Mutmainah dengan NPM 202043501426. Dan sebelah kanan saya dengan saya Sahri Ramadan dengan NPM 202043501443. Dan kelompok kami membuat program korban bencana tsunami dan dengan menggunakan database MySQL. Saya Fatia menjelaskan koneksi database. Import java.sql.connection memanggil SQL dari library Java untuk menyimpan koneksi ke database. Import java.sql.drive-manager memanggil SQL dari library Java untuk komponen menangani objek driver. Import java.sql.resourceset memanggil SQL dari library Java menampilkan data dari database ke Java. Import java.sql.sql exception membungkus database bila terjadi error di database. Import java.sql.statement memanggil SQL dari library Java untuk komponen yang menangani perintah SQL ke database. Ini untuk membuat koneksi database. Membuat objek seperti host, user, dan path. Host berfungsi untuk memanggil letak lokasi nama database di MySQL atau mengkoneksikan nama database kita. Kondisi if untuk mengecek apakah database dapat terkonek atau tidak. Bila terkonek akan menampilkan connection to database established. Jika tidak akan menampilkan koneksi failed. Try digunakan untuk mencari. Class .forName itu menentukan driver database. Bila benar akan tampil driver oke. Bila terjadinya salah, catch it menangkap error yang terjadi pada program. Bila error akan tampil driver tidak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sahri Ramadan akan melanjutkan dari Fatia. Import java.sql.bintang bertujuan memanggil Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan database. Import java.awt.bintang ini bertujuan memanggil Java dari library Java untuk proses inputan dalam sebuah program. Import java.swing.bintang ini bertujuan untuk memanggil Java Swing dari library Java untuk membuat tampilan dialog box. Sedangkan import java.awt.event ini .bintang bertujuan memanggil Java awt event dari library Java untuk perancangan user interface dengan event. Import java.swing.border ini bertujuan untuk memanggil Java Swing dari library untuk mengisi kontainer menjadi 5 bagian. Import java.swing.table ini bertujuan mengimpor kelas paket berisi kelas dan interface untuk komponen GUI Swing Java yang menyediakan untuk tampilan grafis table. Nah, public JLabel ini bertujuan untuk membuat objek dan nama variabel. Sedangkan public JTextField itu mengisi teks inputan dan membuat nama variabel. Sedangkan public default ini bertujuan untuk membuat table dan nama variabel. Public JButton juga bertujuan untuk membuat tumble button dan nama variabel. Sedangkan yang ini bertujuan untuk membuat nama variabel di coding database. Nah, di set title ini untuk menampilkan title CRUD
dengan set size-nya itu 520, 530, yaitu nih, CRUD. JPanel Content Pen ini bertujuan untuk mengatur tata letak pada komponen lainnya. Dengan dimensi 520, 530 dan content pen set background ini bertujuan untuk berikan color, yaitu dengan color 192, 192, 192. Terus tema pertama ini untuk dengan posisi teksnya itu dari kirinya itu 40, atas 2, 380 sebelah kanan, dan bawah 60. Mengatur teks kalimat. Dengan set font atau jenis fontnya itu sans serif dengan size-nya itu 0,20. Dengan teks data korban tsunami. Itu yang ini. Data korban tsunami. Terus tema 2-nya itu dia dengan teks 26 Desember 2004 dengan mengatur posisi kalimatnya itu dia sisi kirinya 40, atasnya 35, kanannya 380 dan bawahnya 60. Dengan jenis fontnya itu dia menggunakan sans serif dengan ukuran 0,20. Terus dengan namanya itu dengan posisi kalimatnya itu 40 sisi kiri, atas 90, kanan 90 dan bawah 35. Dengan text fieldnya itu dia nama. Nah, contohnya seperti ini. Nama, umur, alamat, gender. Dengan umur itu dia posisi kalimatnya itu 40 kiri, atas 130, kanan 90, bawah 35. Dengan teksnya itu umur, ini umur. Terus dia label buat posisi kalimat buat alamatnya itu sisi kiri 40, atas 170, kanan 90, bawah 35. Nah, ini alamat nih. Sedangkan gender J-label buat gendernya itu dengan posisi kalimatnya itu 40 kiri, 215 atas, kanan 120, bawah 35 nih, gender yang ini nih. Dengan kalau text field itu dengan bounce posisi kalimatnya itu 100 sisi kiri, 90 atas, kanan 350 dan bawahnya 35 nih buat masukkan inputan. Nah, umur fieldnya itu dengan posisi kalimat inputannya itu dengan kirinya itu 100, atasnya 128, kanan 350, bawahnya 35. Nah, alamat JText Field buat alamatnya itu dengan posisi kalimat inputannya itu 100 sisi kiri, 170 atas, kanan 350 dan bawahnya 35. Nah, sedangkan gender itu dia menggunakan JCombo Box. Itu yang seperti ini nih. Untuk memilih salah satu antara laki-laki dan wanita. Dengan posisi inputannya itu dia 100, sisi kiri atas 215, kanannya 350, bawahnya 35. Sedangkan string table title-nya itu untuk membuat field, yaitu yang ini nih, nomor, nama, umur, alamat, gender. Nah, sedangkan table panel ini untuk membuat ukuran table secara otomatis nih.
Nah, sedangkan yang ini scroll table ini bertujuan untuk membuat scroll di dalam table jika di database sudah melewati batas yang menampilkan scroll panel. Nah, misalnya data record kita di sini sudah melebihi database, di sini akan muncul seperti scroll gitu ini. Ya. Nah, ini base simpan untuk jabatannya itu dengan set bounds posisinya tuh 40 kiri, 480 atas, 300 kanan, 35 bawah, dengan text fieldnya itu simpan yang sedangkan exit, jabatan exitnya itu dia posisi kirinya 370, atasnya 480, sisi kanannya 90, dan sisi bawahnya 35 dengan text field itu exit kalau pencetakan. Sedangkan bidang jabatannya ini untuk membuat tombol hapus yaitu dengan posisinya itu 130 sisi kiri, 270 sisi atas, sisi kanannya 270 dan sisi bawahnya 37. Dengan teksnya itu hapus. Nah, content pen.add ini berfungsi untuk menampilkan JLabel, text field, JTable, combo box, JButton. Bila tidak ada content pen, JLabel dan text field dan lainnya itu tidak akan tampil di GUI. Apabila tidak ada ini, tidak akan tampil di GUI. Nah, this.add ini mengacu untuk informasi referensi dari objek content pen di atas. Sedangkan ini bertujuan untuk mengacu informasi referensi dari frame di set default. Nah, yang dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Cenda. Ya, Cenda Gosbada Rizky Putra. Saya akan melanjutkan dari teman saya Syahrir Ramadan. Private data table di sini untuk menampilkan data dalam table. Tray berfungsi untuk membungkus jika terjadi kesalahan atau error. DB di sini mengambil koneksi database, di sini untuk mengambil koneksi database. Start DB koneksi create statement di sini berfungsi untuk mengirim pernyataan SQL dari database. RS start execute query select from graph tab ini merupakan nama table akan kita buat dalam SQL. Berfungsi jika database berhasil terkoneksi ke dalam graph tab, maka akan dilanjutkan dengan while RS next yang berisi dengan nomor, nama, umur, alamat, gender. Integer nomor sama dengan 1 ini berfungsi untuk melakukan perulangan atau membuat nomor secara urutan dengan perulangan looping di while RS next. String t underscore data sama dengan t underscore nomor, t underscore nama, t underscore umur, t underscore alamat, t underscore gender berfungsi untuk menampung while RS next di sini. Data underscore table add arrow tidak underscore data berfungsi membuat baris dan menampilkan data di dalam table atau menampilkan perulangan ini. Catch untuk membungkus exception yang error. Save data untuk menyimpan data yang kita akan input. Try sebenarnya udah saya jelaskan tadi, query sama dengan insert into group data, group tab, nama, umur, alamat, gender, value di sini berfungsi untuk menyimpan yang hasil kita inputkan ke dalam database. Yang kita inputkan di nama getText, umur getText, alamat getText, gender salah item, string. Intinya di sini untuk menyimpan yang kita hasil inputkan, menyimpan ke dalam database yang kita inputkan. J option pen show message dialog null data disimpan berfungsi untuk memberi notifikasi atau window jika kita sudah menginputkan data ke dalam database akan mengeluarkan
notifikasi data disimpan. Catch exception A, di sini membungkus error exception. Private void delete data, di sini untuk menghapus data underscore korban. Di option pen show input dialog, null input nama untuk dihapus. Di sini untuk menginput nama yang akan dihapus. Perbedaannya di sini sama message dialog adalah message dialog untuk menampilkan, show input dialog untuk menampilkan dan bisa untuk menginput di dalam window. Try di sini untuk udah jelaskan tadi. Query delete from group tab where nama. Di sini berfungsi untuk menghapus dari nama table yang kita buat dan field nama yang akan kita hapus. DB di sini membuat koneksi database. PSTD data DB koneksi prepare statement query berfungsi untuk mempercepat proses perintah SQL atau yang mengandung SQL. Oke, sudah saya jelaskan di sini tadi. Nah, saya akan membuat database. Bagaimana membuat database MySQL? Untuk yang pertama kita aktifkan dulu Apache start sampai berwarna hijau. Nah, sudah berwarna hijau kita buka Chrome. Kita tulis lokal host php my admin. Di sini kita udah keluar tampilan php my admin. Di sini kita akan mengeklik new. Nah, kita akan namakan Java 5 yang dikoneksi database yang udah sudah jelaskan teman saya Patih tadi. Lalu kita lanjutkan dengan create membuat. Di sini kita akan membuat namanya tadi, nama tabelnya crud tab dan dengan 4 kolom. Di sini kita tulis fieldnya nama, untuk variabelnya varchar primary. Oke. Untuk umur di sini tipenya integer. Untuk alamat di sini tipenya varchar. Untuk gender di sini varchar. Masing-masing kita lengthnya kita kasih 35, 99, 45, 45. Oke, kita save. Nah, untuk tampilan gue akan kita coba apakah bisa terinput atau tidak. Di sini crud tab GUI-nya sudah keluar. Di sini kita akan coba inputkan nama Lenovo. Umur 83. Alamat Lamprit, Banda Aceh. Saya akan pilih gender wanita. Kita simpan. Data tersimpan. Di sini akan kita cek apakah database yang kita bikin ada. Data yang kita bikin ada nama, umur, alamat, dan gendernya wanita. Dan kita importkan satu lagi.
namanya Mawar, umur umur 90. Kita tinggal alamatnya di Ketapang, Banda Aceh. Yang berjenis kelamin wanita. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita cek lagi apakah datanya ada di dalam tab. Ada. Nah, untuk hapus sendiri, kita akan coba hapus untuk bernama Mawar. Kita coba data berhasil dihapus. Kita cek apakah database terhapus juga. Iya, terhapus. Mungkin di sini saja yang kita bisa sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang lengkap. Mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.